Halo, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori pilihan konsumen dan preferensi konsumen guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Teori Ekonomi Mikro 2 dengan dosen pengampu Ibu Fofi Sinta B. Magister Ekonomi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kendala anggaran, yaitu di mana terkendalanya keuangan untuk kebutuhan akan sesuatu hal. Macam-macam kendala anggaran. Yang pertama, proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Proses pengajuan anggaran tidak lepas dari yang namanya persetujuan oleh pimpinan. Review anggaran dari pimpinan sangat penting untuk memastikan para pengguna anggaran tidak mengusulkan anggaran yang tidak sewajarnya. Yang kedua yaitu usulan anggaran menggunakan Excel. Karena masih banyak instansi yang mengandalkan Microsoft Office Excel, maka akan ada kerepotan tersendiri dalam melakukan merging semua data usulan anggaran dalam bentuk Excel. Yang ketiga, menyeret anggaran tahun lalu. Hal ini tidak disarankan karena pastinya visi instansi setiap tahunnya berbeda. Yang keempat, biaya belanja anggaran tidak seragam. Pentingnya penyeragaman standar biaya untuk setiap jenis biaya atau belanja adalah untuk mengurangi potensi kecemburuan sosial. Yang kelima yaitu pengajuan anggaran terlambat. Hal ini dikarenakan unit kerja terlambat mengumpulkan dokumen ajuan anggaran mereka. Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi yang memberikan konsumen tingkat kepuasan yang sama. Preferensi konsumen dapat diungkapkan melalui grafik, yaitu dengan menggunakan kurva indiferen atau indifference curves. Kepuasan konsumen nilainya akan sama pada setiap titik di dalam kurva indiferen. Konsumen lebih menyukai kurva indiferen yang lebih tinggi pada grafik karena konsumen dapat mengonsumsi suatu barang lebih banyak. Semakin bergeser ke kanan kurva indiferen, maka semakin disukai konsumen. Sifat kurva indifference. Yang pertama, kurva indiferen yang lebih tinggi lebih disukai daripada yang rendah. Yang kedua, kurva indiferen melengkung ke bawah. Yang ketiga, kurva indiferen tidak saling berpotongan. Yang keempat, kurva indiferen menghadap ke dalam. Contoh ekstrim kurva indiferen terbagi menjadi dua, yaitu substitusi sempurna. Dua pasangan barang yang memiliki kurva indiferen berbentuk garis lurus disebut substitusi sempurna. Tingkat substitusi marginalnya konstan atau tetap. Yang kedua, komplement sempurna, yaitu dua pasangan barang yang memiliki kurva indiferen berbentuk kemiringan siku-siku. Pilihan optimal konsumen. Pilihan konsumen yang optimal adalah ketika produk yang dipilih memberikan kepuasan maksimum dan terjangkau dengan uang mereka. Dalam grafik, pilihan optimal terjadi pada titik persimpangan antara kurva indiferen dan garis kendala anggaran. Contoh kurvanya bisa teman-teman lihat pada gambar di sampingnya. Lalu di sini ada efek pendapatan dan substitusi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada income effect atau efek pendapatan. Adalah sebuah pengaruh perubahan pendapatan real terhadap tingkat permintaan daya beli masyarakat. Dan yang kedua di sini terdapat substitution effect atau efek substitusi. Adalah kecenderungan konsumen untuk menggantikan barang yang lebih murah dan menjauhi barang yang lebih mahal. Pengaruh perubahan pendapatan terhadap pilihan konsumen. Ketika pendapatan bertambah, kendala anggaran akan bergeser ke atas. Konsumen dapat memilih kombinasi barang yang lebih baik dari kurva indiferen yang tertinggi. Pengaruh perubahan harga terhadap pilihan konsumen. Ketika harga turun, kendala anggaran konsumen akan bergeser ke atas dan besaran kemiringan mengalami perubahan. Derivasi kurva permintaan. Kurva permintaan konsumen didapat dengan menghubungkan titik A dengan titik B. Jadi hukum permintaan yang dinyatakan apabila harga turun, jumlah yang diminta naik, atau apabila harga naik, jumlah yang diminta turun. Dalam hal ini telah terpenuhi. Apakah kurva permintaan selalu melengkung ke bawah? Kurva permintaan miring ke bawah adalah kurva yang menunjukkan adanya jumlah yang diminta konsumen berkurang terkait adanya kenaikan harga dan sebaliknya. Hal ini memang sejalan dengan hukum permintaan. Dalam hal ini hubungan antara harga dan permintaan adalah negatif. Bagaimana pengaruh upah terhadap penawaran tenaga kerja? Upah minimum mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila upah naik, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan meningkat dan sebaliknya. Upah minimum mempunyai peranan langsung terhadap waktu kerja yang ditawarkan. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap tabungan rumah tangga? Teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa tabungan merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Jadi semakin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk menabung juga akan meningkat.
dan masyarakat juga akan terdorong untuk mengorbankan konsumsinya untuk tabungan. Lalu, bantuan dalam bentuk apakah yang menurut saudara diperlukan untuk orang-orang yang kurang mampu? Menurut saya, bantuan itu termasuk bantuan langsung tunai, karena dengan uang tunai, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang lain. Dengan kata lain, kebutuhan yang sedang dia butuhkan saat itu. Kebutuhan masyarakat tidak hanya sembako saja, namun masih banyak kebutuhan lainnya yang belum tercukupi.